Mana Pak Yuti tadi? Oke, sudah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini temanya adalah pelatihan atau coaching klinik metodologi dan konstruksi teori ilmu manajemen. Ya, metodologi erat kaitannya dengan tahapan-tahapan statistika, pengolahan data dan lain sebagainya. Jadi hari ini kita fokus bagaimana memahami ilmu manajemen dan mengkonstruksi sebuah skripsi. Nah, ini saya cuma membuka cerita betapa pentingnya kalian harus bisa memahami metodologinya. Tapi sebelumnya, biar Pak Bejo dulu sampaikan kenapa coaching klinik dan ini penting untuk semester 7 dan kita gabung dengan semester 3 dengan statistiknya. Karena pada dasarnya semester 3 itu sudah menyusun artikel-artikel ilmiah bersama dosen. Sudah waktunya menyusun. Kalau di kampus luar. Sekarang dia teman-teman lebih semangat, lebih siap lagi. Kita satukan semester 7 dengan semester 3 di nuansa yang lumayan hangat ini. Oke, biar Pak Bejo dulu kasih prakata tentang bagaimana persiapan ke depannya semester 7 ya. Karena ini materi juga nanti sebenarnya ada dari teman-teman dosen dari Politeknik. Cuma tadi ada beberapa kendala. Nanti dia akan diatur, mungkin ada beberapa kali pertemuan kita setting audio. Ya, yang utama yang pada malam ini dulu kita buka dulu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan belum? Ini lama lagi Pak Ade. Sebentar ya. Baik, terima kasih sebenarnya dengan sekalian. Jadi program coaching klinik ini memang baru kita munculkan. Kita kolaborasi dengan Politeknik Samarinda. Ya. Tujuannya adalah yang pertama, kami harapannya semester 8 rekan-rekan sekalian sudah lulus. Ya, semester 8 lulus, makanya kami coba launching program ini kolaborasi dengan Polres. Kemudian semester 7 target awalnya. Tapi ternyata Pak Angga punya ide baru digabungkan dengan semester 3 supaya persiapannya lebih jauh. Jadi ya, harapan kami tolong disimak dengan baik-baik, kemudian nanti dipraktekkan sudah semester 7 ya. Praktek langsung, itu sudah mendengar kan? Semester 7 ya. Langsung ajukan judul, langsung bimbingan. Ya. Pak Angga, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita yang semester 3 fokus nyimak aja ya. Kita kurang lebih berapa menit ini kita maksimalkan. Saya pengen tanya ke semester 7 berapa orang yang sudah belum punya judul? Berapa orang yang sudah belum punya judul? Yang sudah punya judul skripsi yang kanan. Nah, sampai yang belum punya. Sekarang kita fokus. Yang pertama adalah kita pahami dulu kenapa skripsi. Dosen metokernya siapa kemarin? Saya yang ngajarin. Cuman yang kemarin saya ajarkan tentang trik-trik secepat kilat bagaimana menentukan judul skripsi. Ya, ingat ketika menyusun skripsi di sekolah tinggi ilmu manajemen itu lebih fokus kepada manajemen. Manajemen terbagi menjadi ada berapa? Yang semester 3 ilmu manajemen ada berapa? Yang pertama
pertama, manajemen sumber daya manusia. Fokus bagaimana kita memahami manusia. Bagaimana kita memanajemen orang supaya orang itu bisa bekerja maksimal untuk kepentingan perusahaan. Kalau kita sebagai perusahaan, untuk kepentingan kita sebagai pimpinan. Yang kedua, manajemen keuangannya. Lebih fokus bagaimana teman-teman membuat skripsi yang berhubungan dengan keuangan, ya, tentang bagaimana sebuah perusahaan, bagaimana sebuah koperasi, bagaimana lembaga-lembaga keuangan, bank, lembaga zakat, ataupun lembaga apapun yang berhubungan dengan uang, kita manajemen. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Bagaimana kita, bagi teman-teman yang kerja di sales, memaksimalkan penjualannya, bagaimana memaksimalkan kualitas produk dan lain sebagainya, ya, pengaruh kualitas tempat, habis itu promosi produk, ya, terhadap tingkat penjualan. Penjualan apa? Penjualan misalnya bako di UD apa, ya, itu juga kita pikirkan. Nah, merangkul kerangka-kerangkanya itu zaman sekarang adalah zaman bagaimana kita memaksimalkan AI untuk membantu kita membuat benang merah. Oke, bisa ikut? Bisa. Oke ya, kita lihat. Sebentar ini ada materi. Saya share dulu poin penting bagaimana skripsi itu. Sebentar, saya simpan di mana tadi. Oke, sebentar. Oke, ini ada pedoman penulisan skripsi secara umum. Oh, nggak bisa guys. Bentar saya. Oke, sebentar. Nih, kelihatan nggak tulisannya? Ini sengaja saya jadikan PPT biar bisa dizoom. Apa itu skripsi? Skripsi adalah salah satu tugas akhir yang wajib dikerjakan mahasiswa pada semester 7 atau semester akhir untuk mendapatkan gelar sarjana. Misalnya SE sarjana ekonomi, SN sarjana manajemen, ya. SAK sarjana akuntansi, ST sarjana teknik, mereka menyusun namanya skripsi. Skripsi biasanya dikerjakan 3 sampai 6 bulan. Nah, salah satu kendala di sekolah tinggi ilmu manajemen adalah mahasiswa yang kuliah sambil kerja. Otak tidak fokus, konsentrasi pecah, ya. Lagi, belum lagi ini laki yang sudah menikah sampai bawa anak ke kampus, walaupun tak kepanasan. Nah, yang penting ada di sini catatannya. Skripsi yang baik adalah skripsi itu intinya. Jangan usah kamu sok-sok pakai bahasa tinggi apa tapi nggak selesai ya. Tapi bagaimana skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Nih, apa persiapannya? Ini yang teman-teman semester 7 harus persiapkan, dan semester 3 harus merasakan nuansa bahwa akademisi seperti ini. Ingat, di luar sana banyak yang mengupah orang mengerjakan skripsi, tapi mereka nggak paham poin pentingnya. Menurut teman-teman, kira-kira berkah nggak sarjananya kalau skripsi minta bantuan orang? Enggak kan? Bagaimana caranya minta bantuan orang supaya berkah, tapi tetap berkah? Gimana caranya? Yang kalian bikin tim, ya bikin tim, karena ini kelompoknya dunia kerja, nggak mungkin bikin skripsi itu sendiri-sendiri. Teman-teman harus bikin tim. Ya, ada kelompok satu, kalian ada kelompok besti lah. Yang cowok ini kan besti ke depan kelompok. Ya. Nah, bikin tim. Terus untuk pengetikan kan banyak tuh jasa tukang ketik ya.
Kalau teman-teman sibuk gak bisa ngetik, pakai jasa tukang ngetik yang pasti paling bagus adalah ngetik sendiri. Paling bagus ngetik sendiri. Kalau enggak, minta didampingi kalian orang ngetik, kalian dampingin sambil ngetik. Ya, kayak gitu. Kenapa? Gelar yang nyangkut di sarjana manajemen itu gelar yang dipertanggungjawabkan seumur hidup. Ya, banyak sekali orang yang penting skripsi lulus, tapi pola pikirnya bukan pola pikir sarjana. Akhirnya apa? Di kehidupan yang kayak gitu, di hukum alam itu tabur tua itu selalu berlaku. Siapa yang menanam seperti ini, hasilnya seperti itu. Makanya dari sekarang kalau bisa tanam, usahakan keterlibatan teman-teman di skripsi itu ada. Jangan kasih serahkan kayak gitu aja terus ujian lulus nggak ngerti apa-apa. Bahkan dosen tolong revisi ini, tolong disitasi kayak gini, geleng-geleng. Ya, tahu geleng-geleng, bola balik. Nah, persiapannya harus tahu judul, harus memiliki literatur, mengetahui sumber data dan data yang digunakan. Persiapan non-akademiknya apa? Komunikasi dengan dosen pembimbing wajib. Kalau dosen pembimbing itu kedepannya susah ditemui, kaprodi ya teman-teman kejar. Ya, paham? Saya jujur aja, jadi kaprodi di Politeknik di jurusan akuntansi manajerial, ya sampai nanti tahun sekitar 2 tahun lagi, itu beberapa dosen yang susah ditemui mau nggak mau kaprodinya yang handle. Termasuk bagaimana mencari data, bagaimana komunikasi dengan perusahaan, ya. Jangan sampai ketika menyusun skripsi, dosen tidak kalian libatkan. Ya, karena skripsi itu hasil dukungan kerja keras para dosen juga. Kuliah di sini bayar nggak? SPP itu adalah investasi kalian. Dari situ uang lelahnya ada buat para pembimbing. Ya. Beda yang semester 1 yang gratis polu katanya dibayar sama pemerintah. Harus siap bekerja dan belajar sendiri. Mahasiswa harus mengurangi waktu atau bersantai atau bermain. Mahasiswa meningkatkan aktivitas spiritual atau religius. Nah, pada saat menyusun skripsi rajin-rajin sholat tahajud. Ya. Kenapa? Karena skripsi itu faktor psikologis sama seperti ini. Bagian ketiga ada penyakit namanya breakthrough yang saya jelaskan ke adik tingkat kalian, pembusukan otak. Ya, anak kecil sudah dibiasakan lihat HP, nggak bisa lepas dari HP. Kenapa? Mau nggak mau kayak gitu. Kalau zaman bahari anak-anak masih literasinya kita aja dibaca, kita kasih buku komik, Donald Bebek, Mickey Mouse, ya. Dan macam-macam itu mereka sambil baca komik kan. Sekarang mereka nggak bisa lepas dari game, nggak bisa lepas dari TikTok, YouTube. Kalau enggak kamu diem, ya. Dan itu fenomena sekarang. Terus di dunia mahasiswanya kita nggak bisa lepas dari medsos. Ya, yang cewek yang cowok kayak ada kasus perceraian katanya nonton drama Cina. Kebanyakan nonton drama Cina akhirnya dia menggunakan suaminya. Ya. Nah, TikTok, YouTube itu juga salah satu faktor breakthrough yang otak kita itu jadi penyakit psikologis saat ini. Jadi penyakit psikologis bukan cuma ke anak-anak, tapi ke orang tuanya juga. Jadi kehilangan fokus. Sementara skripsi adalah ini kalian sudah berkorban sampai semester 7. Masa kalian tidak mengorbankan medsos, kurangi media sosial, perbanyak literasi, baca skripsi-skripsi jenis-jenis ya. Itu komitmen sama diri kalian sendiri. Untuk memperkuat komitmen apa itu? Aktivitas spiritual sama religi. Sering-sering ke masjid, sering-sering sholat tahajud, sering-sering datang ke gereja, ya. Sering-sering lakukan pengakuan dosa supaya kalian fokus. Bisa? Ya semester 3 rasakan sensasinya. Nah, skripsi gambaran umumnya di metodologi nanti di statistik juga seperti ini. Ini gambaran umumnya. Kalian mulai dari membangun latar, rumusan, latar belakang carinya di mana? Bisa cari latar belakang. Bisa nggak buat latar belakang?
Ngeblank kan? Punya judul. Nih, to the point. Kita pakai AI. Nah, mana mikrofonnya kayak pakai ini. Sebentar. Kemarin mantap ini. Kayak orang yang sambil saya pakai di depan. Pokoknya yang tambah datang suruh di depan. Kalau enggak kita suruh narik. Awalnya tarik. Satu dua, kedengaran? Ini kayak main piano. Oke, kedengaran? Satu dua. Oke, kita lanjutkan podcast kita. Oke, semuanya fokus lihat di mana? Di L. Mau saya rekam kan nih? Oke, saya rekam sebentar. Mana di sini software untuk merekam? Nanti kita upload di YouTube ya. Oke, kenapa ini? Bentar. Oke, nanti yang semester 7 lihat rekamannya ya. Jadi kalian nggak usah ini. Bentar, mana di sini punya. Oke, ini ada. Sudah bikin akun ini belum? AI nggak bisa lepas untuk mendukung teman-teman menyusun karya ilmiah. Hanya saja apapun yang teman-teman dapat di AI supaya tidak terjadi AI harus diulang. Itu rahasianya. Karena AI ini ketika kita copy paste ada algoritmanya. Ya. Tapi untuk sementara bimbingan ke dosen-dosen gak apa-apa deh kalian dari itu. Yang pertama adalah menentukan judul. Semester 7 yang belum punya judul, yang pertama kalian lihat transkrip nilai kalian, nilai mata kuliah apa yang paling bagus. Misalnya kalian bagus di manajemen keuangan, berarti di dalam alam bawah sadar kalian itu menyukai manajemen keuangan. Kalau nilai mata kuliah manajemen pemasaran lain itu bagus, artinya apa? Ketik GI buatkan ya skripsi untuk apa? Ilmu manajemen. Ini secara umum ya, buatkan judul skripsi untuk ilmu manajemen. Atau nih, buatkan 10 skripsi untuk ilmu manajemen terbaru. Enter. Ada 100 ya. Kita lihat. Maaf membuat 100 judul skripsi untuk bidang sekaligus kadang memungkinkan dilakukan. Namun saya bisa membantu di 30 sampai 50. Oke, 50 dulu. Itu dia. Ini lihat, ini judul-judul yang bisa kalian ambil. Ya, nanti dari judul ini kita bangun konstruksi latar belakang. Ingat, ketika sudah menentukan hidup ini putuskan dulu jalannya aja. Hidup ini putuskan dulu jalannya aja. Siapa yang jawab jalannya aja angkat tangan. Yang jawab putuskan dulu angkat tangan. Yang gak jawab sama sekali gak diangkat tangan. Ya, hidup ini kalau untuk skripsi adalah putuskan dulu. Ya, kamu juga kalau udah putuskan menikah gak akan punya anak. Ya, putuskan bahwa kamu punya komitmen dengan pasanganmu, baru kamu jalani kan? Begitu pula menyusun karya ilmiah.
kalian putuskan sebuah judul, ya, baru kalian jalan. Ingat, tahu teori afirmasi? Pernah dengar nggak afirmasi? Afirmasi itu adalah menghadirkan energi positif. Kalau bisa kamu bercermin depan kaca, ya, kaca kamar mandi. Aku bisa, aku siap, aku bisa mengerjakan. Kamu ngomong sama dirimu sendiri. Itu namanya mengafirmasi. Ya, karena apa? Alam bawah sadar manusia itu 70% yang mengendalikan tubuh kita. Alam sadar cuma 30% mengendalikan diri kita. Ketika alam bawah kita ngomong tidak, susah, sulit, ya, otomatis alam bawah sadar kita tuh merespon semua apa yang kita ucapkan. Ibaratnya kalau dalam agama tuh kun langsung tayakun. Kunnya di mulut kita, tayakunnya alam bawah sadar. Jadi maka jadilah. Ya. Artinya apa? Segala sesuatu di dunia ini kamu harus hadirkan energi positif dalam dirimu. Kamu bisa mengerjakan. Ya. Kalau di otakmu ada kalimat negatif, ganti kalimat yang bisa, ganti belum bisa. Itu namanya teori afirmasi. Bisa? Karena Tuhan sendiri, aku sesuai dengan prasangkanya hamba. Itu efeknya ke dalam diri kita. Kalau prasangka kita buruk, maka Tuhan itu akan mengupayakan sesuatu yang buruk dalam diri kita. Paham logikanya? Kalau kita hadirkan energi positif, kita bisa, pasti bisa. Itu kuncinya. Makanya orang-orang besar pikirannya besar. Lebih baik mati berpikir besar daripada mati berpikir kecil. Berpikir besar juga mati, berpikir kecil juga mati. Berarti hidup dengan berpikir besar. Walaupun nanti kedepannya urusan hasil secara Tuhan sendiri. Paham logikanya? Ini akademisi ya. Nah, di semester 7 ini nilai spiritual harus sering-sering kalian sholat obat sholat tahajud. Maksudnya dosen-dosen kayak ketua STIM itu rajin ya sebanyak tahajud sama waktu di belakang bulan. Kemarin saya lihat dalam ini. Lanjut ya. Nih, analisis kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada era pasca pandemi. Pengaruh green financing dapat ESG analisis efisiensi. Tapi rata-rata ini yang diambil mahasiswa ini kata yang terjadi kantoran. Rata-rata paling enak ini manajemen SDM. Bisa ngambil judul dari sini? Ya, nih dampak employee engagement terhadap turnover apa pula ini ya? Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan di era digital apa pula ini ya? Nah, ini literasi kita cari. Nah, kita ambil salah satu judul. Manajemen apa? Pemasaran, SDM atau keuangan? Sudah, aku sepakat. Waktu ini kita ya 1 jam aja kamu sudah belum. Ya, kita lanjut. Ini nih. Pengaruh online review terhadap keputusan pembelian produk kosmetik lokal. Ini judul. Ya, ambil salah satu judul, baru kita pas ke ini. Ya. Lanjut sekarang, ketika sudah ada judul, kita kembali ke gambar ini. Ketika kita sudah memutuskan sesuatu, kita membuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kemudian ini untuk kerangka berpikirnya minta bantuan AI lagi. Selain cari satu skripsi yang sama di internet, cari satu skripsi yang sama di internet untuk jadikan acuan utama, copy paste dulu ke skripsi kita. Nanti ketika copy paste baru kamu ubah dan jadi penelitian lebih bimbingan. Kalau ya, cara cari skripsi sejenis bagaimana? Kembali ke Google. Ctrl V titik PDF tambah skripsi. Ini full text. Ini kata kuncinya di Google. Nih.
titik PDF tanda plus skripsi full cari di Google. Tuh, dapat 93 halaman. Semester 7 paham? Nanti nonton ulang YouTube-nya ya. Kalau nggak paham lagi jangan cacat. Kita ambil salah satu yang sejenis new tag, tutup poin aja kita ambil. Nah ini hasilnya yang full tag dapat. Oke. Tahan nafas, loadingnya masih lama. Ini dia skripsinya ya. Kelihatan kagak? Pengaruh online customer review dan online customer rating terhadap keputusan pembelian produk. Yang kedua, kita ganti objeknya. Nih, kita ganti ininya, produk apa yang mau kamu cari? Ya. Nah, produk apa? Kan macam-macam produk di sini. Terus nih di Shopee. Ya, di Desa Bangun Sari, kamu di Kota Samarinda kamu ganti. Atau di Samarinda Seberang, di Kelurahan, di Anggana, di Makroman, di manapun kamu berada, yang penting ada orang yang bisa baca isi kuesioner. Ya, dan ingat kuesioner kalau online dibagikan, ya harus ada di situ emailnya. Tapi kalau di share kuesioner itu, ketika menyusun proposal skripsi yang ada kuesionernya itu harus dilampirkan dan harus ada pra penelitian. Kita bikin kuesioner meneliti ke 30 sektor dulu untuk kita bangun di latar belakang. Nah, caranya kayak apa? Ini dulu kita fokus ya. Kalau asal dilakukan. Oke, nah ini contohnya. Ini contoh punya skripsi orang. Lihat di sini apa nih? Halaman ini. Nih ada di hitam di atas putih di atas materai karena dia menyatakan sekarang semua skripsi harus pakai materai. Kalau enggak apa? Andai kata skripsi kalian terdeteksi plagiasi, mencomot totalitas punya orang ini, ijazah kalian dicabut secara umum. Makanya nanti ketika menyusun itu ada anti plagiasi, ya, dideteksi. Salah satu caranya apa? Ketika kita ini punya orang jadi rujukan, ini orangnya lumayan cantik. Kalau menghubungi dia, ini ada nomor HP-nya. Dan kawan-kawan semester 7 di sini silahkan WA. Oke. Kemudian ada abstrak. Abstrak ini setelah skripsi itu jadi. Tapi kalau ujian proposal belum ada abstrak. Ya. Tahu abstrak? Abstrak ini cerita secara umum penelitiannya, dia meneliti apa, hasilnya apa. Dan ada dua, versi Inggris, ada versi Indonesia. Masa tak bisa bahasa Indonesia, ya kan? Gimana? Lanjut? Masih semangat kan? Nah, suara habis. Oke, ini dia. Nah, tugas selanjutnya adalah lihat ini. Lihat daftar isinya, ya. Di bagian daftar isi ini latar belakang dan setiap perguruan tinggi ada pedoman penulisan skripsi. Perguruan tinggi punya masing-masing pedoman. Kalau di sini pedoman skripsi ini Samarinda. Nih, ini pedoman skripsi kita 45 halaman. Kalau di Politeknik, ketik lagi pedoman skripsi. Karena apa? Setiap perguruan tinggi masing-masing punya ciri khas. Jadi, ini skripsi bukan buatan apa? Karena apa? Nggak mengikuti pedoman. Nah, nggak sedikit kakak tingkat yang asal jadi, ya skripsi orang copy paste-nya atau muka orang tanpa mengikuti pedoman. Ya modelnya ketahuan sama kami, karena formatnya berbeda. Kita lihat di sini modelnya. Nah, nih. Tapi atas 4, tapi bawah 3, tapi kiri 4, tapi kanan 3.
Cara cepat adalah kalian minta file Word skripsi kakak tingkat kalian yang lulus. Ya, template-nya sudah jadi tinggal kalian ubah aja. Paham logikanya? Adalah kakak tingkat yang sudah lulus kenalan. Minta. Terus yang semester 7 ini berapa kelas semester 7 ini? Satu doang kan? Artinya kalau dapat template pedoman punya kakak tingkat, bagikan di grup ke kakak tingkat. Ya, mereka juga mau bagikan karena itu salah satu faktor mereka masuk surga, ilmunya bermanfaat. Ya, kalau mereka kuliah bersudah, mereka pulang satu di surga. Kata Haji Saiful kan ilmu bermanfaat. Habis itu apa lagi? Doa yang soleh. Terus apa lagi satunya? Amal jahiliyah. Ya, kamu sedekah, kamu apa macam-macam. Nah ini dia lanjut di sini. Di mana contohnya di sini? Di mana? Nah, modelnya aja sudah berbeda halaman judul skripsi kita ya. Dengan punya orang ini. Tuh, riwayat hidupnya juga jangan sampai nggak ikuti pedoman. Ingat riwayat hidup. Makanya penting dapatkan template skripsi kakak tingkat, terus kamu ganti-ganti aja ini. Jangan sampai nanti namanya tetap ada karena buru-buru. Terus kata pengantar. Oke, ini data isinya, lihat modelnya seperti ini. Bab 1 penda duluan. Kalau yang ini kan begini ya. Jadi masing-masing punya ciri khas. Ingat itu. Jangan sampai salah. Ini. Yang selanjutnya adalah ini kalau mulai beleng, mulai beleng, tahu beleng-beleng? Mulai ngebleng. Yang pertama istighfar dulu 3 kali. Ya kan? Ya. Baca syahadat dulu. Masuk ke alam. Ya. Istighfar dulu. Sebut nama Tuhan dan baru ini kopi pas dulu. Ini kamu kopi, pastikan dulu ke draft desainmu. Ya. Ketika kamu copy paste, otomatis nanti kamu akan parafrase. Tahu parafrase? Kamu mengganti dengan kata-katamu sendiri. Ya, dari situ mulai terbangun bahwa skripsi itu karya original. Yang cuma tidak bisa diduplikasi, tidak bisa dikopi, cuma satu, namanya kitab suci. Yang tidak bisa dipalsukan cuma kitab suci. Ya. Sementara skripsi masih bisa diparafrase untuk menjamin tulisan karya. Ingat, setiap manusia punya namanya ruh. Tahu ruh? Unsur ruh itu satu-satunya yang ditiupkan, bukan diciptakan sama Allah. Ditiupkan Tuhan langsung dari Tuhan itu sendiri, ruh. Makanya ketika meninggal dunia, ruh itu yang berpulang, tapi yang tubuh itu mati. Ya. Nah, ruh itu kamu itulah yang akan mengendalikan akalmu. Ruh itu yang mengendalikan akalmu, yang menciptakan ini. Nah, proses itu kamu itu nanti dibimbing sama Tuhan langsung dalam bentuk ilham. Tahu ilham? Karena kita bukan nabi dapat mujizat, bukan kiai atau ulama yang taat, yang karomah, kita bisa komunikasi dengan Tuhan, menyusun skripsi dari ilham-ilham yang terbangun di kepala kita ketik. Ya. Makanya Tuhan itu nyata lebih dekat daripada surat leher kita. Karena apa? Ada unsur hati ini. Makanya ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, iblisnya tak mau ya. Tapi iblis tak paham di situ ada unsur hati, unsur Tuhan langsung. Makanya ketika kita bisa hati kita banyak-banyak beribadah, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, dan ini semua lancar. Ya. Nah, ini sumber-sumber kayak gini, ini nanti cari di internet dari sumber digital. Nanti ini yang ini maksudnya apa Pak? Inilah tugas para pembimbing yang membantu. Makanya kalian buat dulu copy paste aja dulu, kamu ganti serahkan ke pembimbing. Nih, bisa nggak kayak gini? Bisa nggak kayak gini? Kalian tulis Pak atau Bu, mohon bimbingannya Bu, saya nggak ngerti gimana carinya. Harus berani minta. Ya, harus berani. Nanti dibantu dijadikan sama ini dapatnya di sini, kalian masukkan kayak gini. Itu. Jadi nggak serta-merta mereka canggihnya orang bisa kayak gitu ya, ibaratnya berat sama dipikul dengan sama di. Makanya kalian bertemu
tertib dan intens komunikasi dengan para pembimbing. Kalau pembimbingnya sibuk, tetap pembimbing. Kalau kamunya sibuk, langsung ke kelas bimbing. Ya. Atau di sini yang komen sama Pak Yodi kalian kejar. Kan? Biasanya yang muda-muda yang kuat. Oke, lanjut. Latar belakang rumusan masalah tujuan penelitian manfaat penelitian. Untuk membangun kerangka tadi kita kembali ke yang namanya AI. Mana AI tadi? Ini ya. Nah, kasih pemerintah kayak gini, buatkan. Kalian bingung buatkan latar belakang terus tujuan apa tadi urutannya? Rumusan masalah, tujuan sama manfaat. Latar belakang rumusan masalah, tujuan dan manfaat beserta referensi yang valid. Karena AI harus dikasih ini, kalau enggak kalian dimainkan sama AI. Ya, AI enter. Kita lihat. Zaman sekarang kayak gini, zaman AI itu. Ya, nih sumber referensinya dari sini. Tinggal kita citasi menggunakan metode nanti dua minggu lagi yang semester 3 pelajaran metode teknik citasi ya. Nah, nanti upload materinya aku kasih ke semester 7. Ya. Oke. Nih lihat. Rumusan masalahnya, apakah ulasan memiliki pengaruh sebagai data besar? Apakah terdapat? Nah, untuk mengetahui manfaatnya apa? Jadi sudah referensinya ini. Tinggal kita yang kurang, ya. Bisa? Pokoknya harus hadirkan kalimat bisa, biar alam bawah sadar kita itu positif. Ya, harus prasangka baik sama Tuhan. Oke, lanjut. Tinjauan pustaka itu dari teori, dari penelitian sebelumnya, terus dibuat kerangka pikir, lahirlah hipotesis. Sudah diajarkan belum metodologi? Teori, ingat, ketika bikin tinjauan pustaka, kita lihat dari skripsi orang ini. Teman-teman coba pelan-pelan menyimak. Kita buka tinjauan pustakanya orang ini. Ini ada teori proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah referensinya dari buku, karena dia studi pustaka. Tapi kalau dia dari jurnal, dari skripsi, itu studi empiris atau penelitian terdahulu. Bisa ngikutin? Bisa ya? Gua lanjutkan. Biasanya kalau teori, misalnya kayak gini, teorinya. Teori tentang keputusan pembelian menurut Rangsam dan Miliani 2021, menurut Nur Aini dan Irawati 2021, ya, menurut Irwansyah 2021. Biasanya ada disimpulkan atau kalimat posik dari kalian sebagai penulis skripsi. Jadi menurut siapa kalian posik. Bisa berdasarkan kesimpulan 3 ahli di atas, maka keputusan pembelian adalah kalian ketik dengan bahasa kalian. Atau kayak gini posisinya. Pakai kata sebelum membeli produk banyak pertimbangan penjual yang berbeda-beda, ini juga kalimat posisi. Ya. Sampai sini bisa ikut. Nah, inilah tugas paling melelahkan di tingkat akhir sarjana manajemen adalah membuat skripsi. Ibaratnya orang buang air besar, jangan dibuang. Ya. Ketika sudah waktunya buang air besar, ya WC. Kayak gini enggak. Ketika waktunya subskripsi, ya nyusul. Jangan ditahan-tahan jadi penyakit. Nanti gangguan psikologis skripsi bertahun-tahun tidak selesai. Ya. Itu enggak mudah gangguan psikologis kayak gitu. Jangan dulu mikiri percintaan, drama Korea dan lain sebagainya ya. Alihkan dulu fokus ke skripsi. Oke. Sampai di sini grade teori bisa dipahami?
Oke, ini singkat-singkat aja. Kita targetnya sebentar aja.